Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Erdiansyah dari kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana menggunakan aplikasi atau situs PHSL untuk sebagai rekomendasi kepada petani tentang penggunaan pupuk. Di sini pertama kita membuka tab baru. Kemudian di kolom pencarian kita mencari PHSL, enter. Nah, kita yang atas sendiri kita pencet agar dapat masuk. Kemudian tunggu sebentar, kita memilih bahasa yang akan kita gunakan. Ada pilihan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Inggris saja. Lanjut, tanaman padi irigasi tada hujan pasang surut, saya setuju dengan syarat. Dan nah, kemudian kita memilih salah satu kondisi lahan sawah yang akan kita tanyakan rekomendasinya. Di sini misal kita memilih irigasi, sawah irigasi, kita memilih provinsi di mana kita akan di mana sawah tersebut berada. Jawa Timur, ada di Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang, Desa Bedali. Nah, kemudian apakah sawah Anda terletak di areal? Kita jawab tidak, karena Lawang hanya 500 meter di atas permukaan laut. Satuan ada meter square atau meter persegi. Berapa luas lahan yang akan ditanami sawah, itu kita isi dengan lahan sawah yang dimiliki. Misal di sini kita menggunakan 1500 meter persegi. Nah, nanti akan langsung dikonversikan menjadi hektar, yaitu 0,15 hektar. Dan untuk ini indeks tanam. Indeks tanam kita menggunakan misal 2 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian kita membutuhkan rekomendasi untuk musim tanam apa. Misal karena tadi ada irigasi, kita menggunakan untuk musim hujan. Tanaman utama yang ditanam sebelum musim hujan kita juga menggunakan padi. Kemudian ini cara menanam padi tersebut pada musim hujan, kita menggunakan tanam pindah secara manual. Tanggal sebar benih di persemaian kita pakai besok tanggal 17. Nah, kemudian varietas yang akan ditanam pada musim hujan yang akan datang, kita memilih salah satu antara inbrida dan juga hibrida. Kita coba milih hibrida. Varietas yang akan kita tanam, kita bisa memilih salah satu. Ini ada Inpara, Inpari, Inpago, Inpari 9, Ciherang. Di saat Cisadani kita coba pilih Cilosari. Perkiraan umur bibit yang akan ditanam, kita coba untuk menggunakan 21 hari. Nah, ketika kita mencoba, di sini kita mengisikan satuan yang akan digunakan ketika hasil gabah kering yang dapat dicapai untuk saat musim hujan dari lahan yang telah kita masukkan tadi. Di sini kita coba menggunakan ton saja. Nah, di sini hasil merupakan hasil panen gabah kering. Jika tidak terserang hama dan penyakit, kita coba di sini kita mendapatkan 2 ton. Oh, ternyata harus 0,15. 0,65 kirim. Nah, di sini kondisi bagaimana yang dapat menjelaskan keadaan sawah pada saat musim hujan. Di sini kita jelaskan salah satu cukup tersedia, air tidak cukup. Kita menggunakan karena musim hujan air cukup tersedia. Bagaimana cara Anda merontok gabah? Kita
menggunakan alat panen ini secara manual saja. Kemudian pada musim hujan apakah Anda akan menggunakan pupuk organik? Di sini ada dua pilihan jawaban antara iya atau tidak. Jika kita menjawab iya, kita akan pada musim hujan pupuk organik buatan petani sendiri. Coba kita coba iya. Nah, apabila kita menjawabnya iya, kita akan diberikan pertanyaan lagi untuk mengisi data tentang pupuk yang akan digunakan. Jika tidak, kita akan diberi pilihan pupuk yang akan digunakan, pupuk pabrik yang akan digunakan dalam penanaman sawah padi di sawah irigasi tadi. Kita coba menggunakan salah satu Ponska Plus. Nah, pupuk urea yang akan digunakan kita mencoba urea Petro. Bagi yang menggunakan, nah ini nanti situs ini bisa digunakan untuk menjawab melalui wawancara dengan petani yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, nanti rekomendasi ini bisa diberikan kepada petani maupun tidak. Kita jawab iya. Nah, informasi tentang petani ini kita memberikan nama petani yang telah diwawancarai tadi atau akan menjadi penerima rekomendasi yang akan diberikan. Kita beri nama Ahmad. Nah, di sini kita mengisikan usia ada di bawah 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya. Pak Ahmad ini usianya kira-kira mungkin bisa dikatakan 31 sampai 40. Nah, namanya Ahmad pasti laki-laki. Tanggal lahir mungkin bisa dibuat April. Tanggalnya ya sesuai tanggalnya Pak Ahmad tadi ya. Apakah Anda menerima rekomendasi LKP? Jawab tidak karena tidak menerima. Diisi, dan ini diisi dengan nama kita. Nama saya Farhan. Apakah Anda tinggal di Indonesia? Iya, tentu. Profesi kita sebagai penyuluh. Nah, setelah semuanya terisi, ini ada nomor HP dan juga email. Ini kalau ada bisa diisikan, kalau tidak ada ya tidak perlu, tidak apa-apa. Dan kita pencet kirim di pojok kanan bawah. Nah, ini sedang membuat rekomendasi untuk kita tanaman padi kita. Nah, ini merupakan rekomendasi yang diberikan kepada kita untuk setelah itu akan diberikan kepada petani yang kita wawancarai tadi. Di sini ada nomor rekomendasi, nama petani, kemudian lokasi, tanggal. Kemudian di sini kita menggunakan pupuk seperti petunjuk di bawah ini. Stadia pertumbuhan diberikan pertumbuhan awal 0 sampai 10 hari setelah tanam. Membutuhkan pupuk Ponska Plus 14 kg. Kemudian untuk primordianya 26 sampai 30 hari setelah tanam kita membutuhkan pupuk urea Petro 14 kg. Kemudian untuk pengelolaan air, pengaturan waktu 10 hari pertama setelah tanam kita menggenangi air dangkal setinggi 2-3 cm. Setelah itu 15 hari setelah tanam merupakan siklus pengeringan pertama. 22 hari setelah tanam itu merupakan siklus pengeringan kedua. Kemudian 7-14 hari sebelum panen kita harus menghentikan irigasi. Terus kemudian di sini ada sedikit note atau catatan, kalau tidak disarankan untuk mengeringkan, usahakan lahan tergenang air. Nah, kemudian kita bisa simpan rekomendasi ini untuk kita buka berikutnya agar tidak hilang. Oke. Nah, kita juga bisa download surat rekomendasi ini untuk agar tidak hilang. Kemudian yang
agar bisa diberikan kepada petani. Nah, ini juga sudah terdownload. Nah, bisa dilihat sama seperti tadi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara penggunaan situs PHSL untuk rekomendasi tanaman padi pada petani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.